سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Mungkin mboten bosen Pak Bu nggih panggih kula. Alhamdulillah mungkin ini pertemuan yang keberapa bagi yang mungkin mengikuti bimbingan manasik haji baik yang di kabupaten. Ini yang pertama kali saya sepertinya di KUA Kapanewon Banguntapan. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah sekian lama penantian panjenengan nggih tahun 2011 panjenengan daftar dengan estimasi tahun 2020 harusnya panjenengan tindak nggih napa mboten. Tahun 2020 dilalah kok dikersake pangeran karena adanya Covid di seluruh dunia. Akhirnya tahun 2021 juga enggak jelas. Tahun 2022 enggak katut. Alhamdulillah tahun 2023 ini panjenengan semua diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji, dan tentu kesempatan ini pasti akan panjenengan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai yang seumur hidup sekali ini nanti sia-sia, eman-eman. Gitu Bapak Ibu. Maka dari itu panjenengan selama ini sering diberikan manasik haji oleh baik itu pemerintah melalui KUA masing-masing, Kementerian Agama melalui KUA Kapanewon masing-masing, atau melalui KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Agar apa? Agar perjalanan panjenengan nanti diberikan kelancaran, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan sedikit pun. Jadi jangan pernah bosan Pak Bu nggih manasik. Karena apa? Seperti tadi saya matur, ini harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti keberhasilan panjenengan semua di dalam melaksanakan ibadah haji tidak terlepas dari keseriusan panjenengan semua mengikuti manasik. Nek wong senengane latihan ki insyaallah arep ku lino, mestine mengke dadi ku lino. Mboten angsal nyepelekke wong haji kadang wis tau umroh atau kadang wis tau haji ki yo kadang nyepelekke. Aku wis tau. Paling ya ming ngono kae. Dalane nang kono ngene engko tak ajari kabeh. Njuk mempengaruhi teman-temannya, mempengaruhi rombongannya, nanti ikut saya saja. Hal-hal seperti itu kadang maaf justru nanti di sana diweleh kayak karo pangeran. Malah kesasar tekan ngendi-ngendi. Yo melu aku. Ora jelas tekan ngendi, malah kesasar tekan ngendi-ngendi. Dan itu banyak. Maka dari itu kami dari Kementerian Agama tidak henti-hentinya untuk memberikan manasik kepada Bapak Ibu semua agar nanti perjalanan panjenengan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji diberikan kemudahan. Ada yang sudah pernah tindak umroh? Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Yang sudah pernah tindak haji? Ada? Tidak ada. Ya, ini seperti tadi saya matur. Biasanya wong sing wis tau tindak haji kadang sok nyepelekke. Padahal di sana itu perubahan dari tahun ke tahun luar biasa, Pak. Dalam 10 tahun saja perubahan Masjidil Haram itu reinkarnasinya atau perubahan bentuknya ini sudah sangat-sangat berbeda jauh. Nyuwun sewu, bukan sombong, bukan apa. Saya tahadus bin nikmah, saya baru 3 kali Pak sowan ke sana, 2012, 2015 dan terakhir 2019. Terakhir dalam keadaan normal sebelum Covid. Ini perubahan Masjidil Haram dari 2012 sampai sekarang sudah sangat sungguh jauh berbeda. Dulu di tahun 2012 Masjidil Haram masih bentuk yang lama, belum pelebaran.
Kemudian saya berangkat tahun 2015, 3 tahun kemudian ini proses pembangunan pelebaran, yang mana di tengah matof atau tempat tawaf ini ada ring untuk tawaf. Di sekitar Ka'bah ada cincinnya. Sekarang sudah menjelang jadi tahun 2019 kemarin pembangunan sudah bisa dikatakan 80% untuk pembangunan Masjidil Haram, ringnya sudah hilang dan lain sebagainya, dan sungguh luar biasa perubahannya, sehingga memang kadang pengalaman itu tidak untuk disombongkan, karena yang boleh sombong itu hanya Allah. Apalagi waktu ini, pada saat ini kita akan memenuhi panggilan Allah. Tentu orang yang tentu panggilan ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Labbaik Allahumma labbaik, saya terima panggilanmu. Karena apa? Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin bisa ke sana. Banyak orang yang sudah mampu, maaf, secara finansial, tapi belum dikersake karo Gusti Allah, belum berangkat juga. Banyak saja alasan. Orang diberi kesempatan untuk tindak. Ada Pak Bu beberapa orang di kami, karena regulasi Kementerian Agama ini kan yang mengatur seluruh perjalanan ibadah haji, sehingga kami tahu ada orang yang sudah mendaftar lama, sudah seharusnya berangkat, ini mundur sampai 3 kali Pak, karena belum siap alasannya. Bayangkan di saat orang-orang banyak pengen maju, pengen haji, dilelah orang yang sudah daftar dulu, sudah harusnya berangkat, ini sampai saat ini belum kerso berangkat. Bukan karena tidak mampu, secara finansial sangat-sangat mampu, tapi ya itu alasannya belum siap secara mental. Lah niki sing ingkang namine haji niku teng mriki niki, walaupun dia sudah mampu membayar, tapi kalau belum dipanggil, dia tidak akan tergerak atau belum akan diberangkatkan oleh Allah menuju Haramain atau Makkah Madinah. Mundur sampai 3 kali Pak. Tahun 2011 sebelum Covid sudah sebenarnya harusnya berangkat. Saya tak mundur Pak ya, karena saya belum siap. Bahkan yang sampai tahun ini pun dia juga mundur. Harusnya dia bisa berangkat, dia mundur. Padahal nek wong liya nyuwun sewu, nyuwun kasarane bahasane kon bayar 5 yuta kon maju 5 tahun akeh sing gelem Pak Bu. Tapi niki karena mungkin belum ditimbali oleh Allah untuk bisa sowan ke Haramain, maka dia juga tidak berangkat atau tidak tergerak untuk berangkat. Dan alhamdulillah pada saat ini di hadapan saya ini adalah orang-orang yang istimewa, yang insya Allah pada tahun ini beberapa hari lagi, karena kita tahu tidak ada 1 bulan, mungkin sekitar 2-3 minggu lagi panjenengan sudah akan sowan ke Baitullah. Semoga perjalanan Bapak Ibu semua nanti diberikan kelancaran, kemudahan, panjenengan semua bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik, sehingga panjenengan bisa kundur dengan keadaan haji yang mabrur. Haji mabrur niku tidak hanya maaf sebagai gelar atau apa, tapi nanti panjenengan bisa berubah setelah panjenengan haji, dengan segala bentuk tingkah lakunya, dengan segala bentuk peribadatannya, ini semakin membaik. Itu nanti bagiannya materinya yang haji mabrur. Pada saat ini saya didhawuhi untuk matur kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan materi terkait dengan hak dan kewajiban jamaah haji. Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak hak yang panjenengan dapatkan dari apa yang panjenengan bayarkan pada pemerintah. Panjenengan saat ini atau mulai tahun 2011
itu sudah membayar setoran 25 juta. Mboten kraos nggih Pak Bu kalih 12 tahun niku nggih. Ternyata sekarang sudah saatnya berangkat yang seharusnya 9 tahun. Kemudian dari apa yang sudah panjenengan bayarkan, yang pertama panjenengan mendapatkan bukti setoran. Ini hak. Ini saya rasa semua sudah, karena pada saat ini panjenengan sudah daftar semua dan sudah selesai ya. Ini cukup saya bacakan saja. Panjenengan mendapatkan bukti setoran, yang mana bukti setoran itu nanti diserahkan atau untuk pelunasan pada saat estimasi keberangkatan panjenengan dilaksanakan. Dan ini sudah. Kemudian panjenengan mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air dalam perjalanan dan Arab Saudi. Sakit mirsani Pak Bu? Jelas? Kang teng ajeng, kang teng wiking. Jelas Pak Bu? Jelas mboten ketinggal apa jelas ketinggal niki? Mic-nya. Oh ngaten. Ngaten jelas mboten? Suaranya yang kurang jelas. Saat niki jelas mboten? Menggema. Niki suara kula napa sone sing menggema niki? Mungkin ekonya dikurangi dikit atau bassnya dikurangi dikit nih. Bisa enggak? Kalau begini mungkin suara suara yang masuk sound enggak begitu kenceng. Nggih. Tapi yang di belakang bisa dengar saya? Alhamdulillah. Berarti terlalu dekat nggih. Sampun cekap. Nggih. Mungkin nek diwai nek mboten ahline malah bubrah, Pak. Nggih. Hak panjenengan adalah mendapatkan bimbingan pada sebelum keberangkatan panjenengan ke tanah suci. Baik itu di tanah air, kemudian panjenengan selama di tanah suci dalam perjalanan ini panjenengan mendapatkan hak untuk mendapatkan yang namanya bimbingan, baik itu materi terkait dengan peribadatan maupun yang lainnya. Nah, pada saat ini panjenengan mendapatkan hak berupa bimbingan manasik di masing-masing KUA. Ini harus bisa dimanfaatkan. Kadang panjenengan ketika manasik ini terlihat mudah Bapak Ibu. Mengkoyong niki ya jebule. Panjenengan beberapa waktu lalu ketika ada acara di Dono Hutan tindak? Waktu acara manasik bersama. Tindak nggih? Sudah latihan tawaf sa'i nggih? Dan waktu itu kan sepertinya mudah nggih. Artinya ketika mutawif atau membimbing panjenengan, bismillahi Allahu Akbar. Ketika panjenengan melambaikan tangan di pilar hijau atau di arah Hajar Aswad, ini panjenengan masih mireng pembimbing ketika membimbing panjenengan semua. Ya karena memang orangnya sedikit dan kiwotengne kita masih kita kenal semua. Tapi ketika nanti panjenengan sampai sana pada kenyataannya mungkin jauh dari yang panjenengan bayangkan. Mungkin yang sudah pernah umroh sudah agak sedikit ada bayangan, atau mungkin sudah ada bayangan bagaimana tawaf ini kemudian berbarengan dengan banyak orang dari berbagai negara dengan berbagai bentuk. Dan mungkin ketika umroh pun ketika di bulan-bulan biasa tidak seramai di Ramadan ya, itu jumlah yang tawaf atau yang sedang melaksanakan tawaf tidak seramai ketika musim haji ataupun di bulan Ramadan. Lah, hal-hal seperti ini harus panjenengan perhatikan. Ketika panjenengan masuk Masjidil Haram, kemudian memulai tawaf, ini panjenengan harus hafal apa yang harus saya lakukan ketika tawaf. Tidak hanya sekedar melu-melu kancane.
Karena apa? Ketika panjenengan belum tahu atau panjenengan tidak memahami atau kurang memahami, karena panjenengan maaf mungkin tidak mengikuti manasik, yang mana manasik ini adalah bagian dari hak panjenengan untuk mendapatkannya, ini sampai sana panjenengan akan bingung sendiri. Panjenengan begitu masuk tempat tawaf nanti sudah bergabung dengan banyak orang, desak-desaan. Di bayangan panjenengan ketika seperti itu cuma satu biasanya, piye ora ilang saka kancane. Karena di sana panjenengan masih asing. Yang namanya Masjidil Haram, panjenengan kalau sudah mirsani lewat TV, ini semua pintu yang mengelilingi Ka'bah ini semua sama. Saya nanti masuk lewat mana, keluar lewat mana, ini bingung kadang. Nah, ketika sudah dalam keadaan bingung, panjenengan biasanya hanya satu, piye gondelan kancane, piye ra ilang saka kancane. Jadi tawaf ming mlaku tok, lali dongane. Pembimbing ketika membimbing panjenengan dengan doa-doa ketika tawaf ini sudah tidak bisa lagi terdengar. Karena belum tentu pembimbing jenengan ngendika dari samping kita kadang berjalan satu rombongan lagi dengan suara yang kadang pakai mic juga, pakai ini, panjenengan bubar konsentrasinya. Belum nanti disurung dari belakang dengan banyaknya rombongan yang lain yang melakukan tawaf. Lah bagaimana untuk mengantisipasi itu? Ya jelas yang pasti panjenengan harus mandiri. Tawaf ki sing diwaca iki. Lah kira-kira panjenengan semua sudah mendapatkan buku manasik, buku doa. Itu nggih Bu nggih, yen ngapunten. Yang ada talinya biasanya. Saya tanya, kinten-kinten panjenengan ketika tawaf kira-kira bisa ndak baca buku itu? Nah, susah toh? Lah nggih. Panjenengan nembe maos kesenggol kancane, sapa sing nyenggol melengos nyun sewu. Mirsani lagi wis ilang aku oleh maca tekan ngendi, padahal kudu mlaku terus, nek ora mlaku disurung mburine. Rung rampung le maca lah kok wis meh tekan Hajar Aswad meneh dan lain sebagainya. Kinten-kinten nek ngapalke mampu mboten panjenengan? Estu putaran pertama maos napa, putaran kedua maos napa, putaran ketiga maos napa? Sampun mampu? Alhamdulillah. Saya nek niku. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang pasti yang namanya orang ibadah, Allah itu tidak akan mempersusah umatnya untuk beribadah. Panjenengan kalau tidak mampu menghafalkan itu putaran pertama, putaran kedua, ambil inti-intinya mawon. Panjenengan membaca apa? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pun niku mawon. Panjenengan melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, lampah kalih maos tasbih niku mawon sak mubengan terus. Nek kinten-kinten jenengan boten saged maos atau tidak memungkinkan untuk maos atau mungkin panjenengan tidak sempat untuk menghafal. Kemudian ketika sampai rukun yamani ganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pun tidak perlu harus hafal itu. Karena kalau dengan kondisi seperti itu hafal bagus. Tapi dengan kondisi berdesak-desaan dan lain sebagainya, ini konsentrasi atas hafalan panjenengan ini akan susah. Makanya untuk mengantisipasi itu ambil yang termudah tanpa mengurangi pahala panjenengan di dalam tawaf. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah niku hafal Pak Bu nggih? Insyaallah hafal. Oh ngoten terus. Lah mangke sak mantun panjenengan selesai nembe niku dibikak panjenengan doa di depan makam Ibrahim niku kados pundi, kemudian di Multazam kados pundi niku dibikak mboten napa-napa. Kan panjenengan nalikanipun sampun cekap anggenipun tawaf, panjenengan kan ndonga di arah Multazam. Multazam niku antara
Hajar Aswad kalian pintu Ka'bah. Mboten kedah nyedak, kinten-kinten tebih 50 meter ngoten, tapi kinten-kinten jenengan ngarahke saya sudah di antara kedua pintu ini. Jenengan arahkan pandangan panjenengan ke situ, salat, kemudian berdoa di situ dengan bacaan yang ada di buku, insya Allah bisa. Itu pun kadang maaf. Sekali lagi yang belum pernah ke sana khususnya mengko tingak-tinguk koncoku wis rampung durung. Gek aku kelangan koncoku. Kok nek kelangan lehku mulih piye? Dan lain sebagainya. Maka dari itu perlunya manasik ini agar panjenengan bisa mandiri, sehingga panjenengan bisa melafadzkan seluruh doa-doa, panjenengan bisa melaksanakan seluruh rangkaian dengan baik tanpa harus tergantung dengan yang lainnya. Konsentrasi panjenengan bisa benar-benar konsentrasi menghadap kepada Allah, bukan konsentrasi kelangan kancane. Jangan kemudian bingung lagi setengah donga kancane ilang bubar dongane. Maka dari itu inilah pentingnya manasik. Dan itu manasik diberikan baik di tanah air seperti ini, kemudian di dalam perjalanan panjenengan pun akan selalu dibimbing bagaimana nanti di dalam pesawat, karena di dalam pesawat ini perjalanannya kan panjenengan agak panjang nggih. Kalau dari Solo sampai Jeddah ini kurang lebih sekitar 10 jam. Berarti panjenengan nabrak waktu-waktu sholat. Nah di situ nanti panjenengan diajari bagaimana tayamum di pesawat, bagaimana sholat qashar, bagaimana sholat li hurmatil waqti dan lain sebagainya, agar panjenengan anggen ibadah ini bisa sempurna. Karena kita tidak tahu minjang pesawatnya panjenengan, sebenarnya sudah ada sih jadwal pesawatnya panjenengan. Bangun tapan ini tergantung tergantung KPIH nggih. Sudah panjenengan sudah pirsa semua masuk ke kloter berapa? 45 52. Oh, berarti gelombang kedua. Pinten, Pak? 45 nggih. Berarti di sini rata-rata gelombang 2. Nah, 52 nggih. Jadi gelombang 2 ini agak lebih, maaf, bukannya meden-medeni saya nggih, tapi nyuwun sewu panjenengan harus bisa menjaga fisik panjenengan dengan sempurna. Karena apa? Kalau yang sudah pernah tindak umroh mungkin ketika turunnya di Jeddah langsung umroh ini sudah paham, tapi ketika turunnya di Madinah ini mungkin agak berbeda. Panjenengan ketika masuk gelombang 2 atau diberangkatkan dari gelombang 2, ini panjenengan nanti harus sudah dalam keadaan ihram di pesawat. Karena apa? Karena panjenengan sampai di Mekah nanti langsung menjalankan ibadah umroh wajib. Karena hajinya orang Indonesia ini haji tamattu, yang mana itu mendahulukan umroh daripada hajinya. Karena ada 3 nggih, haji tamattu, haji ifrad dan haji qiron. Kalau haji tamattu ini umroh dahulu kemudian baru haji. Kalau ifrad ini haji dulu baru umroh, kalau qiron berbarengan. Nah panjenengan nanti di pesawat ini sudah berganti pakaian dengan pakaian umroh, atau harus dengan dalam keadaan ihram. Yang harus diperhatikan ketika di pesawat niku sempit. Kemudian satu pesawat jumlahnya 360 orang. Katakanlah kalau yang mungkin yang putri ini bisa pakai pakaian di Solo, artinya yang putri sudah memakai pakaian karena hanya seperti pakaian keseharian panjenengan nggih. Kalau yang kakung kan tidak, yang kakung kan harus pakai 2 lembar kain putih. Nah ini
Kalau mau salin di pesawat ini juga agak repot. Karena yang namanya kamar mandi pesawat ini sempit Pak Bu. Wong dinggo obah wae angel kok ora dinggo meregangkan tangan untuk masang kain ihram. Nggih toh? Harus ada ruang yang agak cukup. Belum lagi nyuwun sewu kalau di kamar mandi kita juga harus bisa menjaga kesucian dari pakaian ihram. Koteng klengsreh kalau najis malah repot. Lah terus gimana Pak? Kalau saya dari Solo itu panjenengan kalau bisa sudah nyarungke kain ihram. Nggih? Disarungke kain ihrame. Sehingga nanti di pesawat panjenengan tinggal melepas celana dalam mawon atau celana pendek. Kemudian tinggal ganti baju, nyopot baju, diganti dengan kain ihram yang satunya. Itu lebih simpel dan tidak butuh ruangan yang luas. Panjenengan dari kursinya pun saged. Nggih. Karena apa? Karena sebenarnya di Jeddah kita bisa ambil mikot atau kita berniat ihram dari Jeddah, dari bandara Jeddah. Tapi ini tidak memungkinkan. Karena saat ini sudah ada namanya layanan fast track yang mana panjenengan turun dari pesawat, kemudian panjenengan langsung menuju checkpoint atau pemeriksaan identitas, panjenengan setelah dari itu langsung menuju ke bis untuk dibawa ke Mekah. Jadi tidak ada waktu santai-santai di Jeddah atau untuk ganti. Karena akan didorong terus. Sampai masuk ke pemeriksaan langsung ke bis. Gitu terus Pak Bu. Kan pemeriksaan 360 orang itu kan juga tidak sebentar. Karena dalam sehari jamaah yang datang ini kan banyak sekali. Yang dari Solo saja SOC dalam sehari itu penerbangan 2-3 penerbangan. Dalam sehari. Belum nanti dari Jawa Timur, belum nanti dari Jawa Barat. Artinya hampir setiap 2 jam sekali ini kan mesti ada yang datang di bandara, jamaah yang datang. Lah itu kalau enten-entenan panjenengan harus memakai kain ihram di bandara, ini nanti akan mengganggu proses pemberangkatan dari Jeddah ke Mekah. Maka dari itu sekiranya tidak memungkinkan ketika panjenengan melaksanakan atau melakukan niat ihram di Jeddah, maka itu nanti bisa dilaksanakan di atas pesawat. 10 jam panjenengan di atas pesawat. Nanti dari Jeddah menuju Mekah ini panjenengan masih melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam. Setelah itu panjenengan sampai hotel, masuk, panjenengan diminta untuk istirahat. Paling tidak istirahat sekitar 4-6 jam paling lama kadang. Nah, di saat istirahat ini panjenengan juga harus perhatikan bahwa panjenengan pada waktu itu atau pada saat itu panjenengan sudah dalam keadaan ihram. Yang mana larangan-larangan ihram ini sudah diberlakukan. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh bersisir, tidak boleh pakai penutup kepala dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar dijaga. Setelah itu panjenengan akan diberangkatkan bareng-bareng menuju Mekah, menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sa'i dalam rangka umroh wajib. Hotel panjenengan saat ini berada di sekitar Syishah. Ini 4-5 kilo Pak Bu dari Masjidil Haram. Agak jauh memang. Beberapa waktu lalu SOC atau yang dari embarkasi Solo ini hanya berjarak 1 kilo, 1,5 kilo. Sehingga ditempuh dengan berjalan kaki ini bisa.
Tapi saat ini jenengan harus menggunakan angkutan bis, yang mana bis itu 24 jam ada terus. Panjenengan akan diberangkatkan bersama-sama nanti satu kloter biasanya untuk menuju Masjidil Haram. Keadaan 10 jam ditambah 2 jam, hanya istirahat 3 sampai 5 jam kinten-kinten cukup mboten Pak? Saya toh masih dalam keadaan capek, panjenengan di negerinya orang yang mana hawanya panasnya itu luar biasa, panjenengan belum tahu lor kidul, lah ngeten iki kadang maaf sok mbuyarke konsentrasi panjenengan, khususnya doa-doa yang akan panjenengan baca ketika nanti melaksanakan tawaf sa'i. Maka yang namanya manasik ini akan terus dilaksanakan, akan terus dilakukan agar mengingatkan panjenengan nantinya di sana panjenengan bisa mandiri, ora bingungan. Wong kadang sing melu manasik wesok bingung apa meneh sing ora melu manasik. Maka dari kemarin saya matur, sing jenenge wong haji ki ra oleh nyepelekke. Mbok pengalaman kaya ngopo kadang nek nyepelekke esuk diwelehke. Nggih napa mboten? Nggih. Dan niku kathah Pak. Panjenengan mendapatkan manasik ini merupakan hak panjenengan semua dari apa yang panjenengan bayarkan terkait dengan keberangkatan panjenengan menuju Baitullah. Kemudian panjenengan akan mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi dan kesehatan. Akomodasi yang panjenengan dapatkan sekarang apa? Koper sampun pikantuk sedaya? Ampun, saya mboten kopere Pak Bu. Dari tahun ke tahun pemerintah ini berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanan terhadap jamaah dalam segala hal. Akomodasi, konsumsi dan lain sebagainya. Dulu koper haji itu dari terpal itu Pak nggih. Kalau panjenengan masih ingat, mungkin melihat saudara atau tetangganya tindak haji, ini tasnya biasanya dari terpal dan itu tidak bisa dipakai lagi atau nek dinggo meneh kok wagu rasanya. Saat ini kopernya apa? Plastik Pak Bu nggih. Koper-koper yang yang diberikan. Koper mie apa? Plastik itu yang apa? Fiber ya. Nggih. Fiberisasi yang mana itu bisa digunakan lagi kan ke depan. Ini merupakan layanan akomodasi yang diberikan pemerintah terhadap apa yang sudah panjenengan bayarkan. Dari tahun ke tahun ingin selalu memperbaiki layanan haji termasuk dalam bentuk akomodasi. Kemudian tas koper besar, tas koper kecil, berapa bentuk tasnya Pak Bu yang diberikan? 3. Tas koper besar, koper kecil, sama tas paspor. Tas paspor ini tidak boleh lepas Pak Bu dari panjenengan, karena itu pengganti paspor panjenengan nanti. Jadi selama di sana paspor panjenengan akan ditahan oleh muasasah atau yang menjamin atau maktab yang menjamin keberadaan panjenengan di sana. Jadi panjenengan ke sana itu paspornya nanti ditahan. Kemudian panjenengan sangune ya hanya tas itu, identitas yang ada pada tas tas paspor panjenengan itu jimate panjenengan. Kemana-mana ya itu yang akan menyelamatkan panjenengan jika tersesat dan lain sebagainya. Makanya jangan dilepas kemanapun, walaupun nyun sewu hanya ke depan membeli. Ketika mungkin panjenengan ngersake beli apa di toko di depan hotel, selalu dipakai tas itu. Apalagi kalau panjenengan umroh, panjenengan tawaf, panjenengan ke Masjidil Haram, ini jangan pernah tas itu dilepas. Kemudian tas tenteng kecil panjenengan dapatkan juga. Kemudian panjenengan akomodasi mulai dari asrama Haji Donohudan, kemudian panjenengan di sana di Makkah Madinah ini nanti diinapkan di hotel bintang 3, sekelas bintang 3, bintang 4. Satu kamar 4 orang. Oke.
Dan saya harap nanti agar berjalan tertib, kayak kemarin sudah saya aturkan di Masjid Agung, taat aturan, apa kata dokter, apa kata perawat, taat aturan. Jangan ngeyelan. Nggih. Kadang kamar belum dibagi wis rebutan aku encon karo iki, aku encon karo iki. Sehingga nanti mengacaukan pembagian kamarnya. Biarkan nanti pembagiannya sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh petugas, nggih. Nah, di sini panjenengan mendapatkan kamar fasilitas di hotel bintang 3 minimal, kadang bintang 4. Satu kamar 4 orang. Dan kemarin saya matur Pak Bu, ujian haji niku biasanya ujian sabar, nggih toh? Sabare kudu sing tenanan. Haji niku pasrah intine kalih pangeran. Contoh ujian kesabaran mbok bilih panjenengan nanti sak kamar ketemu wong sing ra cocok kalih pribadi panjenengan. Wong ki werna-werna. Dilalah sekamar ki sing siji seneng AC, sing siji ra seneng AC. Sing siji nek sare ngorok, sing siji ra seneng ngorok. Niki ujian kesabaran. Nggih. Yalah aku ketuk kanca kok sing nek sare ngorok, padahal aku nek krungu wong ngorok ra iso turu. Dilalah aku nek ora nggo AC ra iso turu, sing siji nek aku nggo kademen aku ra iso turu. Dadi le turu njuk mah gentenan. Nek sing seneng adem wis sare AC-ne dipateni. Rasa panas tangi kok AC-ne mati diuripke. Sing ra seneng adem mergo kademen tangi lho AC-ne wis murup meneh dipateni meneh. Wonten mboten wonten niku? Wonten. Dereng mengke nyuwun sewu, kamar mandi namung setunggal kamar. Wong nek nang kolah ki ya macem-macem, ana sing sedilit, ana sing suwi. Mana sing putri-putri. Nek nang kamar mandi ana sing suwi banget ya, ana sing ning sak derma mawon. Nah niki sing sabar. Ana sing wong resikan, ana sing wong kemproan. Wonten mboten? Wonten. Wonten sing biasane nyuwun sewu. Wungu saking saris menggari lunga ngoten mawon. Wonten sing wungu sare nggih kemule ditata meneh dan lain sebagainya. Lan dilelah jajan nek wong resikan delok kemproh ngoten niku kadang ra betah. Nggih to? Sing kene resikan bar tangi turu tak resikin dilelah delok jajane kok kemproh teng ngawul-awul kemule ya tak ewangane tak tata. Nek pisan pindho ya alhamdulillah, tapi nek bendina petang selama sesasi kinten-kinten sing resikan betah mboten nek ngoten niku mboten. Lah niki nggih ujian sabar. Wong niku macem-macem. Nggih. Salah satu ujian sabar teng mriku. Dungane Allahumma aku rapopo pun ngoten mawon. Dereng mangke panjenengan wonten Mina. Di Mina panjenengan mangke sare teng tenda Pak Bu. Sak tenda niku kirang langkung separone niki menawi Pak. Niki dinggo atau mungkin ya satu masjid ini luasnya. Ini buat 360 orang Pak, satu kloter Pak. Dados jatah satu orang itu tidak ada 1 meter. Hanya sekitar 0,7 sampai 0,8 spasinya. Jadi miring nek ajeng sare niku sok angel. Niki jatah teng Mina sak monten niku. Belum nanti penuh dengan tas, kadang tas tenteng. Wis jatahe sempit kebak tas. Niki nggih ujian sabar. Wonten sing nek sare niku tertib, artinya tertib nggih. Napa mblujur ngoten mawon nggih. Wonten nek sing ora begagah apa ora nganu ora iso sare ngono nggih wonten. Wonten to? Ora mlumah, ora mblegagah, ora mekangkang nyuwun sewu, ora iso sare niku wonten. Padahal teng mriku miring wae angel kok arep mekangkang. Teng Mina niku.
panjenengan teng tenda sak ruangane luase sak ruangan niki lah. Untuk 360 orang. Jatah sak wong niku mboten enten setunggal meter. Hanya 0,8. Dadi nggo miring nggo obah wae kangelan. Ini panjenengan akan tinggal di Mina sekitar paling enggak 5 hari nanti. Niku nembe tempat tidurnya. Kadang sare niku gentian. Mergo arjeng sare pun noleh tiang sampun sare nggih. Dilalah jenengan jejere sare jenengan kebelet terus jenengan mungkur wangsul jejere wis ngaplang-ngaplang ngoten le sare. Wong jenenge wong sare lan mboten krasa. Ajeng mindahke ya ora penak, arep nggugah ya ora penak. Akhire mung ujian sabar meneh. Dereng mengke teng kamar mandi niku nggih hadirine paling mboten sak lawang kamar mandi niku wong 5 wong 6. Padahal ora ngerti ngarep kuwi kebelet apa ya sakjane. Arep pipis, apa arep napa, apa arep siram niku wong ora ngerti. Wong kadang nyuwun sewu. Niate ajeng pipis. Tapi ningali mbok mumpung sisan aku oleh kamar mandi. Jatahku mlebu ruangan kamar mandi, tak adus sisan, tak gebyur sisan. Engko ndak antri meneh. Lah niku dados dangu. Sing mburine kadang sok ora sabar. Nggih to? Durung nek sing kebelet mun sewu BAB, durung nek sing kededelen ra metu-metu, lah ngono didodak-dodok karo tanggane. Karo sing ngantri. Niku ujian sabar. Nggih. Niku selama 5 hari di Mina panjenengan ajeng nglampahi ingkang kados ngoten niku. Tenda sempit, kamar mandi antri banyak, apalagi menjelang subuh. Menjelang subuh niku sak antrian saged tiyang sedasa. Ya sing siram, ya sing nyuwun sewu BAB, ya yang buang air kecil dan lain sebagainya. Ujian sabar. Karena apa? Karena di sana fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Saudi hanya seperti itu. Kita berusaha untuk selalu mengevaluasi agar pemerintah Saudi memperbaiki layanannya, khususnya selama di daerah Mina. Bagaimana agar nanti jamaah haji yang ada di Mina ini bisa layak mendapatkan fasilitas. Kalau tahun lalu enak karena hanya separuh dari jumlah jamaah yang seharusnya berangkat, karena hanya sekitar 105 dari 221.000 kuota jamaah Indonesia, sehingga agak longgar. Tapi tahun ini kembali kepada seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana pengalaman saya ya seperti itu Pak, ujian kesabarannya di situ. Kemudian panjenengan mendapatkan konsumsi, nggak usah repot-repot bawa beras Pak Bu kalau saya boleh matur, ngabot-ngaboti tas, karena di sana nanti makanan yang disediakan ini sudah menunya menu Indonesia. Oke. Makan berapa kali di sana? 2 kali. Informasi terakhir, semoga benar, ini 3 kali. Tapi disudo porsine. Nggih. Jadi katakanlah sekali makan ini 50.000. Kalau kemarin 2 kali makan ini 100.000, lah sekarang 100.000 dibagi 3 sekali makan 30.000-an lah. Lah nek sing wingi iki pitik sekilo dadi 8, sing sesuk dadi 12 apa 14 ngoten. Bandeng sing biasane wutuh sesuk ya didum 3. Endi sing entuk awak, endi sing entuk buntut, endi sing entuk ndase. Niku ya tergantung. Terus rencana besok ini makan akan diberikan 3 kali, cuman porsinya dikurangi ya. Jadi yang biasanya pitik 8 dibagi sekilo 12 ngoten mawon. Tetap dapat ayam, tapi ayamnya seperti itu. Kemudian konsumsi di sana insya Allah akan memenuhi standar gizi. Tapi jangan harap panjenengan di sana menemukan sayur-sayuran seperti yang ada di Indonesia, nggih. Di sana nanti panjenengan yang sering menemukan itu paling tidak sayur kentang. Kalau enggak sayur wortel. Jadi yang awet-awet, namun panjenengan cari sayur bayam nggih susah.
karena di sana tidak ada tanah untuk nandur. Aku pengen jangan panjang, aku pengen tempe aja susah Pak Bu. Nggih. Yang paling banyak itu kentang, nanti kalau enggak sop aja enggak ada isinya, kadang kentang tok atau wortel tok, ada kadang cuman daging. Lebih banyak daging biasanya. Karena memang yang awet-awet, bayangkan setiap hari satu maktab ini membawai 3.000 orang, terdiri dari sekitar 7 atau 8 kloter. Niki satu maktab yang membawai sekitar 7 sampai 8 kloter. Ini sehari harus masak ke 3.000 orang selama 30 hari, sehari 3 kali. Nggih, jenengan nate gadah ewoh mantu. Jenengan ngaturi tiang 500 tiang 1000. Berarti masake cacahe 2000 porsi paling boten. Niku jenengan repote pinten dinten. Lah niki kok masake wong 3000 sedina ping 3. Makanya yang diberikan adalah yang simple, tapi tetap memenuhi standar gizi. Jarang nanti panjenengan menemukan sayur-sayuran hijau, buncis, atau bayem atau apa, itu jarang. Lebih banyak mungkin kentang, wortel, kadang timun, itu. Kadang hanya nasi ayam kayak fried chicken, di sinilah dikasih saus dan lain sebagainya. Tapi insya Allah memenuhi standar gizi, dan sehari kalau tidak salah informasi terakhir akan diberikan 3 kali. Kalaupun 2 kali biasanya pagi itu nanti diganti roti Pak. Tapi kalau kita niku nek dereng dahar sekul, dereng dahar nggih, sinau sontek roti pitu isuk-isuk ngoten nggih, dereng dianggap sarapan toh. Nggih. Biasanya nek riyen kula 2015 itu makan 2 kali. Tapi pagi ini diberikan roti. Roti setunggal potong nika Pak. Kreisen apa-apa jenenge istilahnya nggih. Kreisen apa itu nggih. Roti niku itu setiap pagi kita diberikan itu. Ya kalau orang sana biasanya sarapan itu dengan seperti itu. Kalau enggak dengan tortilla itu apa? Kayak bungkusnya pizza itu loh. Itu yang dicocol pakai sausnya orang sana. Orang sarapan itu yang mriku niku ngoten. Nah nek awake dhewe kulinten dahar sekul, nek dereng dahar sekul nggih dereng sarapan. Nggih to? Sinaosa pun dahar bubur ndak sak mangkok, roti ndak 3, ditangleti pun sarapan dereng. Tapi insyaallah panjenengan sak mangke mboten bakal kelaparan wonten mriku. Jadi tidak perlu repot-repot membawa beras dan lain sebagainya. Karena konsumsi insya Allah terjamin. Panjenengan nanti minuman juga dapat. Biasanya setiap sekali makan ini panjenengan dijatah 2-3 botol air mineral. Jadi tidak hanya cukup 1. Nanti ini tanggung jawabnya ketua rombongan untuk ngitung biasanya. Satu rombongan 45 orang, yang di bawahnya ketika jam makan dia harus turun. Nanti 1 nasi, 3 botol air mineral. Kemudian ada buah biasanya. Kalau tidak buah nanti diganti dengan minuman kotak, minuman buah. Kalau di sini kayak sari buah, ABC atau apa istilahnya Bu? Jus itu loh. Iya, jus yang dalam kotak itu loh, biasanya seperti itu. Nggih. Nggih, terima kasih. Saya kok malah belum dapat info kalau 3 hari sebelum dan 3 hari setelah belum dapat makan. Di Arminanya. Setahu saya dulu 2 hari sebelum Armina ya, bukan sebelum nggih. 2 hari sebelum Armina dan 3 hari setelah Armina ini tidak ada layanan konsumsi. Tapi informasinya pada saat ini sudah terus Bu, full.
Nanti di Armina pun panjenengan juga mendapatkan. Saat ini gimana? Dapat terus nggak ya? Dapat terus? Enggak. Full. Iya. Memang di-fullkan kayaknya sekarang. Insya Allah di-fullkan, Pak. Yang terakhir. Oh, setahun ini dikembalikan seperti dulu berarti? Sebelum Armina. Ya, biasanya 5 hari, ada 5 hari slot yang tidak dapat layanan konsumsi. Saya 2019 juga seperti itu. Tapi informasi selanjutnya ini memang mau di-fullkan gitu loh. Tapi untuk mengantisipasi itu, Bapak nggak usah bingung. Di sana banyak Pak penjual nasi atau penjual warung ini sudah dengan tes Indonesia, atau orang menjual beras dengan beras-berasnya Indonesia. Jadi tiga hari sebelum dan 3 hari sesudah. Nggih. 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 Dari arahannya yang sebelumnya bawa beras. Tahun ini suruh bawa beras. Rakitan sekedek. Berapa kilo, Pak? Di dalam botol itu aja nanti. Iya. Ya saya gini. Semoga itu tidak mubazir nantinya. Nggih. Pokoknya sekarang dibikin simpel mawon, gitu loh. Selagi panjenengan masih bisa di sana monggo, karena panjenengan itu pun nanti akan butuh alat masak. Apakah panjenengan nggak maneman alat masak hanya digunakan untuk 5 hari? Gitu. Artinya panjenengan butuh rice cooker, walaupun di sana nanti banyak yang beli rice cooker, nggih. Tapi kalau memang itu diarahkan untuk membawa monggo, walaupun hanya sedikit. Dan saya harap itu juga nanti tidak mubazir, nggih. Artinya tetap bisa dimasak. Karena kalau panjenengan bawa alat nanti beli di sana biasanya. Karena di sana ini, oh iya, nyun sewu. Nanti panjenengan kalau ke sana bawa colokan yang 3 nggih. Kaki 3 nggih. Karena di sana semua colokan berkaki 3. Artinya colokan kaki 3 ini bisa disambungkan dengan colokan kaki 2. Karena di sana rata-rata colokan kaki 3. Kemudian untuk konsumsi itu monggo, kalau mau bawa beras monggo kami persilahkan. Yang penting jangan sampai mubazir di sana. Oke? Kemudian apalagi? Konsumsi sudah. Insya Allah semua akan terpenuhi di sana. Kemudian kesehatan, panjenengan kesehatan sudah mulai nggih. Fasilitas kesehatan di puskesmas sudah mulai diperiksa, divaksin dan lain sebagainya. Panjenengan selama perjalanan juga akan didampingi oleh 1 dokter dan 2 perawat selama perjalanan panjenengan dari sini sampai pulang lagi ke sini. Jadi apa-apa nanti jenengan ngersakaken apa, silakan hubungi dokter yang ada pada kloter panjenengan. Biasanya nanti di situ sudah tertera, katakanlah panjenengan di hotel A. Kemudian nanti kamar petugas, ini biasanya 1 kamar. Kamar petugas ada di kamar nomor sekian dan sekian. Panjenengan butuh apa-apa tinggal nanti ndodok saja 24 jam. Jangan takut, ini ganggu wis yahmene ndak. Petugas diharapkan bisa mendampingi panjenengan selama 24 jam non-stop. Nggih. Mboten sah wedi engko ndak ganggu dan lain sebagainya. Karena itu memang sudah tugasnya. Kemudian panjenengan mendapatkan pelayanan transportasi mulai keberangkatan panjenengan dari kabupaten menuju ke Solo, kemudian perjalanan pesawat panjenengan Solo ke Jeddah maupun dari Madinah ke Solo lagi nanti. Kemudian di sana panjenengan mendapatkan fasilitas transportasi menuju Masjidil Haram selama 24 jam. Perhatikan jalur bis yang lewat hotel panjenengan, karena bentuknya bis di sana semua sama, warnanya sama. Cuman yang membedakan ada tulisan kecil biasanya sebesar
kertas folio. Ini bis jalur 10 atau jalur berapa. Lah itu perhatikan warnanya apa, jalurnya berapa. Karena itu akan terus muter ke wilayah panjenengan. Hanya dari hotel panjenengan haram, hotel panjenengan haram, tidak ada jurusan lain. Dan itu bis hanya berlaku bagi orang Indonesia. Tidak ada jamaah dari negara lain yang boleh naik. Tapi dihafalkan. Biasanya panjenengan nanti juga dapat kartu kecil sebesar kartu nama untuk nanti dibawa panjenengan untuk ditempel atau ditaruh di tas paspor. Ini sebagai penunjuk nomor bis panjenengan. Jadi nggak usah khawatir jenengan ngersake tindak Masjidil Haram kapanpun jam berapapun, insya Allah tersedia bis angkutan menuju Masjidil Haram. Walaupun jaraknya hanya 4,5 kilo. Kemudian mendapatkan perlindungan sebagai jamaah Indonesia. Panjenengan di sana juga ditanggung atau dilindungi sebagai warga negara Indonesia. Petugas kita tidak hanya dari Kementerian Agama, tidak hanya dari Kementerian Kesehatan, tapi juga ada dari TNI dan Polri. Ini yang akan menjaga, melindungi panjenengan selama panjenengan berada di Makkah maupun Madinah. Jadi ada tenaga-tenaga dari TNI maupun Polri yang akan membersamai perjalanan ibadah haji selama panjenengan di sana. Panjenengan kesasar, panjenengan ditipu orang dan lain sebagainya, nanti ini sudah ada yang mengamankan insya Allah, yaitu saudara-saudara kita dari TNI maupun Polri. Kemudian hak panjenengan juga mendapatkan identitas. Ini sudah biasanya nanti panjenengan mendapatkan pengganti paspor sebagai identitas dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan syariat. Ini juga tidak kita harapkan untuk kita dapatkan nggih. Panjenengan nggak usah klaim nantinya nggih. Tidak usah mengharapkan untuk mengklaim asuransinya. Kemudian mendapatkan pelayanan khusus bagi jamaah penyandang disabilitas. Karena pada tahun ini merupakan jamaah pemberangkatan jamaah haji dengan tagline jamaah ramah lansia, tentu seluruh calon jamaah haji dengan segala kondisi ini akan mendapatkan fasilitas dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah kita, termasuk bagi penyandang disabilitas. Kemudian panjenengan berhak mendapatkan informasi pelaksanaan ibadah haji, kapan panjenengan berangkat, kapan panjenengan di Madinah, kapan panjenengan di Mekah, selama berapa hari dan lain sebagainya, pelaksanaan masyair atau di Armina, Armusna, ini berapa lama, tanggal berapa sampai tanggal berapa dan lain sebagainya. Ini panjenengan berhak untuk mendapatkan informasinya. Kemudian memilih PIHK ini bagi jamaah haji khusus dan melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ibu atau anak kandung. Jadi yang bisa mendapatkan limpahan porsi ini sesuai dengan kalau bapak pirsa, bapak ibu pirsa, jatah waris. Jadi ketika jamaah haji ini tidak bisa melakukan atau tidak bisa melaksanakan karena mungkin dipanggil, maka porsi ini bisa dilimpahkan kepada ahli warisnya. Ahli waris itu siapa saja, yaitu anak, istri, suami, atau yang lainnya yang sesuai dengan kaidah hukum waris. Nah, kewajiban panjenengan yaitu mendaftar, ini sudah mendaftarkan ke PIHK bagi jamaah khusus, kemudian melunasi BP. Panjenengan yang sudah lunas tunda berapa banyak di sini? Sebagian besar lunas tunda nggih. Yang cadangan ada. Cadangan hanya beberapa nggih. Berarti yang cadangan harus melunasi tambah sekitar 25 jutaan Pak nggih. Nggih. Tapi tetap masih untung Bapak Ibu nggih. Jadi biaya perjalanan per orang panjenengan tindak ke Makkah Madinah selama 40 hari. Ini kalau di total ini menghabiskan lebih dari 90 juta.
Jadi per orang biaya panjenengan itu sebenarnya lebih dari 90 juta untuk bayar pesawat, untuk bayar selama panjenengan menginap di sana, untuk bayar konsumsi dahar panjenengan selama di sana, dan untuk kegiatan-kegiatan lain pendukung dalam perjalanan ibadah haji panjenengan, termasuk di sini persiapan manasik panjenengan di Dono Hudan dan lain sebagainya. Ini ketika ditotal bayarnya menghabiskan per orang itu lebih dari 90 juta. Akan tapi karena panjenengan ini sudah mendaftar sejak tahun 2011, maka ada dana kemanfaatan dari dana haji yang bisa dikembalikan kepada panjenengan semua. Waktu itu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengusulkan bahwa biaya pelunasan sampai 70 juta. Mireng nggih. Do protes nggih mboten. Padahal kudune bayare 90 kon bayar 70 we protes. Akhirnya setelah rapat dengan DPR diputuskan membayar sekitar 50 juta bagi yang saat ini belum melunasi. Bagi yang lunas tunda tidak melunasi atau tidak membayar kekurangannya. Yang lunas tunda dulu bayar berapa? 36 nggih, sekitar gitu nggih. Berarti tomboknya sekitar atau nambahnya bukan tombok nggih. Nambahnya sekitar 11-12 juta pada waktu itu. Kalau dari 37 yang panjenengan bayarkan, ya dari seharusnya katakanlah 90 juta, berarti panjenengan dapat kortingan kinten-kinten pinten. Lebih dari 50 juta. Nggih napa mboten? Untung napa mboten? Untung, alhamdulillah. Sabar 12 tahun panjenengan yang harusnya membayar 90 juta biaya yang dihabiskan perjalanan panjenengan untuk melaksanakan ibadah haji ini 90 juta, panjenengan hanya bayar 36 juta, maksimal 50 juta bagi yang melunasi di tahun 2023. Masih ada 40 juta pemanfaatan dari dana haji yang dikembalikan kepada jamaah. Jadi bahasane gampangannya kortingane 40 yuto atau hampir separuh sendiri. Kemudian kok tahun lalu bisa murah, nambahnya cuma 11-12 juta. Kalau kita bikin seperti itu bisa, tapi nanti kasihan jamaah haji yang tahun-tahun akan datang yang belum berangkat. Karena apa? Dana kemanfaatan ini akan habis di depan, disubsidikan kepada calon jamaah haji yang berangkat tahun-tahun depan, sedangkan di tahun belakang ini tidak dapat kemanfaatan. Ngaten nggih. Jamaah haji itu dari tahun ke tahun biaya haji ini sebenarnya relatif sama. Kalau emas, perjalanan ibadah haji selama 40 hari itu kurang lebih menghabiskan emas 1 on. Orang tua saya tahun 91 haji itu habis emas 1 on. Saya 2015 ketika 2015 itu juga saya estimasi habisnya juga emas 1 on dengan kurs rupiah waktu itu. Dan sekarang pun juga sama. Ketika biaya haji ini 90 juta, emas 1 on itu kan kira-kira juga 90 jutaan. Kalau 1 gramnya 900 ribu sekian. Berarti 1 onnya juga sekitar 90 jutaan. Jadi estimasinya hampir sama, sekitar segitu. Jadi panjenengan nanti tahun-tahun depan itu bisa membayangkan, bisa mengestimasikan emas 1 on pada waktu itu harganya berapa. Lah itulah biaya haji yang harus dibayarkan. Oke, jadi inilah beberapa keuntungan yang bisa didapatkan jamaah haji oleh jamaah haji Indonesia atas biaya perjalanan ibadah haji. Kemudian kewajiban yang paling utama dari panjenengan semua adalah menjaga nama baik bangsa Indonesia. Karena sampai saat ini
Yang namanya jamaah haji dari Indonesia adalah jamaah haji tersopan dari seluruh dunia, paling tertib dari seluruh dunia. Bahkan pemerintah Saudi memberikan penghargaan atas tertib dan sopannya jamaah haji dari Indonesia, dan ini harus dipertahankan. Jangan sampai karena 1-2 orang bahasa peribahasanya ibarat nilas titik rusak susu sebelanga. Jangan karena 1-2 orang nama baik 221 jamaah haji dari Indonesia menjadi jelek. Jadi jaga nama baik bangsa Indonesia, jaga nama baik jamaah haji Indonesia, jaga nama baik teman-teman panjenengan semua dengan mentaati segala peraturan yang sudah ditentukan, baik oleh pemerintah Saudi maupun oleh pemerintah Indonesia. Saya rasa demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan terkait hak dan kewajiban panjenengan atas apa yang sudah panjenengan bayarkan dan apa nanti yang bisa panjenengan dapatkan. Dan sekiranya nanti ada pertanyaan terkait dengan proses perjalanan ibadah haji panjenengan, saya persilahkan, kami persilahkan, baik ini di dalam konteks hak dan kewajiban maupun di luar dari konteks hak dan kewajiban terkait dengan prosesi pelaksanaan ibadah haji, saya persilahkan. Monggo, mungkin pertama dari Ibu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang perempuan, nanti karena gelombang 2 ini kan langsung melaksanakan umroh. Nanti kira-kira dari Donohudan mau pakai pakaian batik nasional apa pakai langsung pakaian ihram? Pakai batik nasional apa ihram gitu nggih. Baju panjenengan bentuknya seperti apa? Baju kurung kah? Baju nasionalnya itu berbentuk baju atau dibikin gamis atau seperti apa? Kalau saya daripada panjenengan repot didobel nggak apa-apa Bu. Iya, nanti di pesawat tinggal nyun sewu, tinggal nguculi. Iya, daripada nanti jenengan harus salin di pesawat repot. Kamar mandi pesawat panjenengan persolah. Itu untuk obah saja, nggak ada tempat centelan celana itu aja nggak ada kok. Nanti repot panjenengan salin di pesawat. Mending kalau memang diharuskan pakai batik, ya itu buat rangkepan aja, nanti ditaruh luar. Dalamnya tetap pakai pakaian ihram. Nanti di atas pesawat ketika di Yalamlam biasanya ada pengumuman, panjenengan sudah sampai Yalamlam, silahkan panjenengan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Biasanya peringatannya di atas pesawat. Biasanya dari kru pesawat mengabarkan pada penumpang bahwa saat ini panjenengan berada di atas Yalamlam, silahkan panjenengan niat untuk umroh. Nah di situ panjenengan lepas, panjenengan niat di situ. Lebih simpel daripada panjenengan pakai pakaian batik di atas pesawat nanti salin, saya rasa sudah tidak memungkinkan nggih. Karena ruangan kamar mandi pesawat yang hanya seperti itu. Gitu nggih. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu, atau mungkin saya rasa sudah paham semua. Kalau sekiranya tidak ada, terima kasih. Semoga perjalanan. Oh, monggo. Oh, ada lagi? Nggih. Waalaikumsalam. Living cost-nya kalau rupiah mau informasinya mau diberikan berapa Bu? Enggak, kalau dirupiahkan berapa itu? 3 juta berapa, enggak tahu nggih. Saya belum dapat informasi. Biasanya selama ini living cost ya berupa real, yang biasanya 3.500, tapi karena
kemarin ada efisiensi menjadi 750. Oke. Biasanya rial Pak kalau yang dibagikan Pak. Ya, nanti itu dibagikan di Dono Hudan. Oke. Saya belum pernah dengar selama ini haji living cost-nya dibagikan dalam bentuk rupiah, tidak. Tapi dalam bentuk real. Mungkin ada lagi? Saya rasa kalau sudah tidak ada lagi, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap perjalanan Bapak Ibu semua di dalam menunaikan ibadah haji yang insya Allah akan dilaksanakan dalam beberapa hari lagi, semua diberikan kelancaran, kemudahan, tidak ada halangan suatu apapun, dan pulang kembali dengan membawa predikat haji mabrur. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.